Ini nomor 5D. Jawabannya banyak yang jawab Delta. Delta, Eco, one of which? Salah satu jawabnya Eco ya. Ada yang jawab I. D, D, D. Oke, baik. Langsung saja saya jelaskan. Langsung saya jelaskan ya. eh di sini dibilang ada beberapa hal yang harus kita highlight. Atasan dia menginstruksikan, ingat penting ya, berarti ini adalah keadaan-keadaan yang harus kita ketahui. Penting untuk kirim dokumen. Dokumennya itu punya sifat rahasia. Jelas ya, sifatnya adalah rahasia. Kalau rahasia berarti nggak boleh kita melakukan yang B. Kita nggak bisa melakukan yang B karena dia rahasia. Masa kita tempel-tempel di papan pengumuman, ya kan? Salah berarti yang B. Kemudian kita nggak bisa melakukan yang C karena sistemnya manual. Yang C manual sistemnya. Sekarang pilihan jawabannya antara D, A, D, E. Masa kita dikasih tugas karena nggak apa ada kesalahan di tugas, kita langsung hubungi atasan. Enggak dong, kita hubungi ke pihak yang terkait. Nah, namun kalau kita bisa mengatasi masalah kirim dokumen itu sendiri, ya, kenapa kita harus hubungi teknis komputer dulu? Ya, kirim dulu dokumen pakai HP sendiri. Boleh ya, 5-nya ada di D, 4-nya ada di E. Ingat, boleh menggunakan HP sendiri dalam mengirim dokumen. Kan bisa kita kirim email lewat HP sendiri. Kemudian ini juga butuh cepat kan, segera kan, penting juga. Jadi kalau kita hubungi teknis komputer, dia harus memperbaiki lagi komputer kan lama kan, tapi ini nilainya 4 karena secara prosedural ini tepat ya, nilainya 4. Kalau kita pilih yang C, kita print banyak sekali kertas yang habis, tidak efisien. Boleh kita menggunakan HP sendiri, yang nggak boleh kita pakai HP orang lain karena ini data rahasia. Kalau pakai HP sendiri nggak apa-apa karena datanya kan sudah kita yang pegang. Kita juga sudah tahu, nggak masalah. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, ada respon, ada tanggapan untuk nomor 5 ini. Ingat, bisa pakai yang kita boleh menggunakan barang pribadi untuk pekerjaan yang ada di kantor. Tapi kita tidak bisa menggunakan barang kantor untuk urusan pribadi. Ya, itu yang harus diperhatikan secara profesionalitas. Itu disebut dengan integritas. Ya, integritas, ikut aturan yang berlaku. Baik, kalau sudah jelas kita lanjutkan ke nomor 6. Ya, kita ke nomor 6 sekarang. 6 nih soalnya aja yang kepanjangan. Jawabannya singkat. Nah, ini sama kayak nomor 1 dan nomor 2 tadi. Sama kayak nomor 1 dan nomor 2.
Ayo, ada yang jawab, saya lihat ada yang jawab C, ada yang jawab D di sini. Kok ada yang jawab D ya? D, ada yang jawab D. Tapi cuma satu. Oke, perhatikan di sini ya, dia punya masalah sering kelupaan bawa dokumen, sedikit pelupa, ya, sering ketinggalan. Jadi belum lagi resiko kerusakan selama perjalanan atau hilang. Rusak atau hilang, rusak atau hilang ini bisa terjadi pada yang D. Kalau kita pilih yang D, maka akan terjadinya kerusakan atau hilang, ya kan? Nggak bisa pakai walaupun dia sistemnya adalah TIK, walaupun dia TIK, solusi TIK tetap. Kenapa? Dia bisa rusak, hilang, atau ketinggalan. Kalau kita simpan data di hard disk kan bisa ketinggalan hard disknya, gimana dong? Tapi kalau kita simpan online, kita bisa akses di mana aja. Kalau kelupaan, kita bisa login, kita download, gampang kan? Solusinya daring ya, daring solusinya. 5-nya ada di C. Ya, 5-nya ada di C. Yang E nggak ada solusi. E nggak ada solusi. Ini 4-nya, ini sama aja menyiapkan jauh-jauh hari juga lupa. 4-nya itu ada di D, selalu membawa dokumen cadangan di tempat yang berbeda. 3-nya ada di B, 3-nya ada di D. Ini nggak bisa kelupaan nanti, ketinggalan juga dia. Walaupun dia IT, tapi dia kalau ketinggalan, hilang, dan rusak juga sama kasusnya. Oke, ada pertanyaan. Ini jelas ya jawabannya C, dan nggak ada jawaban yang lebih benar, dan yang lain jelas-jelas salah. Walaupun nilainya lebih rendah, tapi jelas-jelas salah. Bukan solusinya. Ya, solusinya ada di C yang paling tepat. Dia nggak hilang, dia nggak rusak, dan dia nggak ketinggalan. Kita bisa akses di mana aja. Kalau nggak ada internet gimana? Nggak dibilang di soal nggak ada internet. Oke, kita bisa akses di mana aja. Ada pertanyaan? Gampang, mudah, semua jawabnya eh, D ya. Nggak ada yang jawab lain. Jadi nggak perlu saya buka tanggapan kayaknya. Sudah setuju semua nih. Nomor 7 sekarang. Number 7. Please answer number 7, everybody. C. E, 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 E. E. Rata-rata jawabnya E. Tak benar, tak tidak. Kok ke larian. E. 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 C. C. Oke, baik. Saya akan jelaskan sekarang. Jadi di sini dibilang di soal, selama pandemi, Kementerian Pendidikan mengeluarkan peraturan kegiatan sekolah dilaksanakan secara online atau daring. Apa tindakan Anda sebagai orang tua yang akan mendampingi anak dalam proses belajar daring selama pandemi? Apa yang kita lakukan? Ya, proses belajar daring selama pandemi. Ya jelas lah, kita kalau anak nggak pandai menggunakan alat-alat, gawai ini alat-alat, komputer, laptop, ya dia nggak pandai menggunakan aplikasi, kita ajarin, betul, kita ajarin dia. Ya, tapi yang B salah. Kenapa yang B salah? Masa kita ikut belajar? Belajar itu kan tugas anak. Kita kan punya tugas yang lain. Kita cukup dampingi aja, nggak ikut belajar. Salahnya yang ada di B ini salah di awalannya ini saja nih, ikut belajar ini. Itu bukan tugas orang tua ikut belajar. Apakah tugas orang tua mengajarkan anak ketika anak tidak bisa? Iya, itu tugas orang tua. Tapi tidak ikut belajar. Jadi yang B salah, ya. Memantau anak agar tidak lalai tertidur saat mengikuti kelas daring. Ini juga benar. Ini tugas orang tua. Ya.
Kemudian mendampingi anak saat mengikuti kelas daring, benar, kita dampingi. E, mendampingi secukupnya dengan tidak mengambil tugas anak sebagai seorang siswa. Kalau benar semua gimana dong ceritanya? Salah satu solusi kalau benar semua adalah lihatlah mana pilihan jawaban yang sebenarnya dia tergabung dalam satu pilihan jawaban. Ya, mengajarkan anak itu bagian dari kita mendampingi. Ya, memantau anak itu bagian dari kita mendampingi. Ya, mengajarkan anak, kalau anak nggak paham pelajaran itu bagian dari kita mendampingi. Jadi jawaban yang paling tepat antara D dengan E, tapi dampingilah secukupnya. Kenapa secukupnya? Dengan tidak mengambil tugas anak. Anak kan juga punya tugas sebagai siswa. Jadi jawaban yang paling tepat adalah 5-nya ada di E, 4-nya ada di D, 3-nya ada di A. Kenapa ada di A? Karena ini terkait dengan IT, jadi kita ajarin anak menggunakan gawai dan aplikasi. Kemudian 2-nya ada di C, 1-nya ada di... Ada nanya ujian belajar online. Ada yang belajar. Kayak mana Kak Lina? Ada respon, ada tanggapan? Ingat, salah satu solusi ketika menemukan banyak pilihan jawaban yang benar, perhatikan mana pilihan jawaban yang tergabung dalam satu pilihan jawaban. Jadi di dalam soal nomor 7 ini, mengajarkan anak cara menggunakan gawai, memantau anak agar tidak lalai, mengajarkan anak cara memahami pelajaran, itu bagian dari mendampingi. Ya, jadi jawaban yang paling tepat ada di E dan D. Kita dampingi itu bagian dari pilihan jawaban A, C, dan B. B salah hanya di bagian ikut belajar. Orang tua tidak boleh ikut belajar. Ya, orang tua punya kerjaan sendiri. Belajar online itu sama kayak belajar di sekolah, kan nggak pernah orang tua datang ke sekolah ikut belajar. Ya, ada pertanyaan? Ada respon? Boleh direspon lewat mikrofon, boleh direspon lewat chat, boleh ditanyakan lewat mikrofon, dan boleh ditanyakan lewat chat. Baik, next, jelas kita lanjutkan ke nomor 8. A, B. B. Kalau udah jawab nanti coba saya jelaskan lewat ini agak sedikit panjang penjelasannya. Walaupun soalnya sederhana tapi penjelasannya agak sedikit panjang. Jawaban rata-rata ada di, oh ini beda-beda nih, ada di B, ada di E, ada di D, beda-beda nih ya, beda-beda. Karena beda-beda makanya saya bilang tadi penjelasannya agak sedikit panjang. Langsung saja ya, saya jelaskan aja. Oke, baik. Sudah ada nampak catatan notepad-nya? Ada nampak catatan notepad? Nampak ya? Kalau enggak saya new share-kan aja. Baik. Nah, perhatikan notepad-nya. Di sini satu hal yang perlu dipelajari. Jika atasan ingin memberikan sebuah program atau pekerjaan kepada bawahan, maka atasan wajib memastikan bawahannya mengerti, pandai, punya ilmu terkait dengan pekerjaan tersebut. Nah, ini kalau atasan mau kasih sesuatu ke bawahan, pekerjaan misalnya, ya
pastikan dulu bawahannya itu punya ilmu mengerjakan itu. Bawahannya itu pandai sama itu. Kalau bawahannya tidak pandai, bawahan wajib memfasilitasi ilmunya, ya. Wajib memfasilitasi ilmunya. Contohnya lewat apa? Misal nih, contoh ya. Contoh lewat pelatihan. Adakan pelatihan. Kalau di kantor-kantor itu kan ada pelatihan kan, pelatihan A, pelatihan B. Ya, itu salah satu bentuk pengembangan diri yang disediakan oleh atasan kalau bawahannya nggak pandai. Teman-teman yang mungkin yang sudah di kantor mungkin tahu kalau misalnya ada pelatihan A, pelatihan B di kantor, pelatihan cara menggunakan ini, pelatihan cara menggunakan itu. Nanti yang kasih pelatihan siapa? Kan bukan atasan gurunya, bukan atasan yang ngajarin, yang menjadi pemateri. Yang menjadi pematerinya adalah ahlinya, ahli di bidang hal tersebut. Misal nih, contoh. Perusahaan ingin karyawannya mengerti tentang agama, ya, dibuatlah pengajian. Pengajian itu kan bagian dari itu, dibuatlah pengajian. Nah, apakah atasan yang jadi tengku ngajarin ngaji? Enggak, yang ngajarin ngaji adalah tengku dari luar. Itu contoh. Atau lain misalnya contoh atasan mau menerapkan sistem online di kantor. Nah, atasan wajib buat pelatihan. Pelatihan kalau bawahannya nggak ngerti online. Nah, gimana caranya? Gimana bentuk cara dia memberikan pelatihan itu? Dengan memanggil ahlinya untuk isi materi pelatihan. Kan gitu kan? Teman-teman yang mungkin sudah kerja kantor mungkin tahu. Kan kayak gitu sistemnya. Dah, kalau ini perspektif atasan. Kalau kita sebagai atasan wajib kayak gini. Kalau sebagai atasan wajib kayak gini. Ya, wajib kayak gini. Saya ulangi sekali lagi, wajib kayak gini. Sebagai atasan. Sudah, ada yang mau screenshot, silakan di screenshot. Saya hitung waktunya 15 detik. 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dah. Yang sekarang saya ganti. Perspektif bawahan. Kalau kita bawahan, dikasih tugas sama atasan, tapi kita belum pandai, jangan minta atasan memfasilitasi kita. Tapi belajarlah sendiri. Nah, ini typo aja. Belajarlah sendiri. Ingat, kalau kita sebagai bawahan, kita belajar sendiri. Jangan minta diajarin. Jangan minta atasan buat pelatihan. Jangan. Ya, kalau posisi kita sebagai bawahan, kita belajar sendiri. Jangan minta atasan memfasilitasi. Kalau posisi kita sebagai atasan, kita wajib memfasilitasi. Kebalik kan? Nah, jadi itu harus dipahami. Oleh karena itu, kita akan new share-kan dia. Oke, baik. Perhatikan. Maka jawabannya tepat. Nggak boleh minta karyawan kita yang belajar. Kalau karyawan kita belum pandai, kita harus ngajarin. Berarti salah nih. Ya, nggak boleh ditunda. Karena ini IT. Kalau kita tunda berarti dia tidak pro terhadap teknologi informasi. Melakukan uji coba. Bagus kita ngajarin daripada kita uji coba. Kan kalau belum pandai, solusinya di sini kan belum paham. Kalau nggak paham berarti kan diajarin kan. Siapa yang ngajarin? Ahlinya dong yang ngajarin. Ya,
Atasan cuma memfasilitasi, memanggil ahli IT, ajarin karyawan-karyawan kita. Maka jawaban 5-nya ada di B, 4-nya ada di E. Ada pertanyaan, ada respon, ada tanggapan. Ada pertanyaan, ada respon, ada tanggapan. Nggak ada pertanyaan, ada respon, ada tanggapan, ada. Jelas, jelas. Oke, kalau ada, saya tunggu. Nggak ada, nggak ada. Jelas. Oke, kita lanjut. Kak. Ya, kita lanjutkan. Halo Kak, mau bertanya. Ya. Oke, Latif Fitri. Gimana? Ya, saya pernah mendapatkan soal ya di YouTube bahwasannya apabila ada tipe-tipe soal seperti ini, kita sebagai atasan harus apa ya istilahnya sesuatu yang baik itu kenapa kita harus suruh orang, kalau kita bisa melakukan maka kita harus melakukan sendiri gitu. Banyak jawaban-jawaban yang saat itu saya pilih seperti B, namun ternyata jawabannya itu seperti D, bahwasannya atasan tersebut yang harus mengajari langsung kepada bawahannya, seperti itu Kak. Kalau ada yang kejadian seperti itu, bagaimana Kak cara kita untuk memilih jawaban yang benar? Ingat, kuncinya ada di profesionalisme. Profesionalisme itu sesuai dengan profesi atau bidang. Teman-teman boleh lihat sendiri kalau di kantor. Kalau ada pelatihan-pelatihan, kecuali pelatihan yang terkait secara umum ya, misalnya kayak kepemimpinan dan lain-lain. Ya kan? Atasan itu cuma jadi sebagai pembicara pembuka, yang buka acara. Sejak kapan? Kan nggak pernah atasannya yang kasih pelatihan kan? Misalnya pelatihan terkait tentang anti radikalisme, bukan atasan yang kasih. Dia hanya memfasilitasi. Kenapa? Karena bukan bidang dia. Coba tanya sama atasan, apakah atasan mengerti dengan apa yang ada terkait dengan IT? Kan enggak. Yang paham adalah ahlinya kan? Sesuai dengan profesi. Profesionalisme itu adalah profesi, bidang masing-masing. Nah, kenapa atasan yang memfasilitasi? Kebetulan dia adalah yang berwenang memfasilitasi. Tapi dia tidak punya kemampuan untuk mengajarkan karena orangnya sudah punya bidang masing-masing. Ya, secara profesionalisme salah jika ada orang melakukan sesuatu tapi bukan bidang dia. Atasan bukan orang IT, masa dia ngajarin IT? Atasan bukan orang keuangan, masa dia ngajarin keuangan? Misalnya ada pelatihan tentang keuangan, bukan dia yang ngajarin, orang yang akuntan ngajarin. Ada pelatihan tentang surat menyurat, orang administrasi yang ngajarin. Ada yang pelatihan tentang hukum-hukum misalnya, kan mungkin kita dalam bekerja kan ada hukum-hukum, orang yang bidang hukum yang ngajarin. Paham ya? Ya, jadi ingat, sesuai dengan profesi, bukan atasan yang ngajarin. Nggak boleh atasan yang ngajarin. Kenapa? Dia nggak ngerti, dia bukan bidang dia, tapi dia memfasilitasi hal tersebut. Atasan itu tidak mengerti semua bidang, ya, bukan ahli di semua bidang. Kebetulan dia punya kemampuan dalam memimpin, tapi secara profesinya itu sudah ada ahlinya masing-masing. Jadi yang mengajarkan adalah ahlinya. Paham? Ya, ini profesionalisme sesuai profesi atau bidang. Berarti ya, saya ingin mengatakan teman-teman berhati-hati ketika belajar di YouTube ya. YouTube itu saya nggak menyalahkan, saya nggak bilang salah semuanya, enggak. Tapi berhati-hati aja karena orang di YouTube itu dia cari AdSense, ya kan? Makin banyak subscriber, makin bagus. Pakai baju PNS nanti ngajar, gitu. Ya, orang yang udah lulus PNS belum tentu dia mengerti bagaimana cara menjelaskan. Ya, kebetulan aja nilainya bagus. Ya, ada orang kan yang dia betul, dia bisa jawab tapi belum tentu dia bisa menjelaskan. Jadi saya ulangi sekali lagi, hati-hati kalau belajar di YouTube, bukan berarti salah, nggak semua salah. Ada yang bagus, banyak juga yang bagus. Ya, banyak juga yang cuman cari-cari cuman untuk cari-cari uang aja di situ. Banyak juga. Ya. Oke, ini saya ulangi sekali lagi, profesionalisme itu sesuai dengan bidang atau profesi.
Bidang kita apa? Maka kita jalankanlah di bidang itu. Ya, walaupun kita pemimpin, kita belum tentu mengerti satu bidang. Kita hanya punya kemampuan kepemimpinan. Paham? Semoga dipahami ya. Oke, ada lagi tanggapan? Ini udah nomor 9 nih, udah di C nih. Oke, nomor 9. 9 ya. 9. Oke, C. Rata-rata jawabannya C. Oke, baik. Nah, kita jelaskan. Perusahaan Anda mengganti penggunaan salah satu aplikasi yang digunakan dalam menyelesaikan pekerjaan dengan aplikasi yang baru. Perhatikan, kalau dia aplikasi baru, itu nggak boleh langsung digunakan. Harus dipelajari terlebih dahulu. Ya, aplikasi baru harus dipelajari terlebih dahulu. Semua karyawan diharuskan untuk mengupgrade aplikasi yang sekarang digunakan dengan aplikasi baru. Jadi kita harus upgrade pakai aplikasi baru. Nah, kita nggak boleh disuruh atasan upgrade baru pakai yang lama. Berarti nggak profesional, nggak loyal terhadap perintah atasan. Salah. Dah. Meminta atasan untuk membuat kelonggaran waktu untuk beralih dari penggunaan aplikasi lama ke aplikasi baru. Ini move on-nya kelamaan nih. Ya, yang B ini kelamaan move on. Salah. Ya, nggak boleh kelamaan move on. B salah. Kemudian kita lihat yang C, mempelajari aplikasi yang baru tersebut dengan membaca buku petunjuk penggunaan yang ini kita belajar sendiri kan. Ingat tadi saya udah bilang level-levelnya. Belajar, memahami, mendukung, belajar dan menggunakan. Jadi jawaban yang C ini tepat. Nah, ini yang nomor yang D ini disebut dengan studi kelayakan ya. Kita bandingkan mana yang bagus antara yang baru sama yang lama. Itu bukan tugas kita. Itu adalah tugas dari orang yang berwenang di kantor. Siapa yang berwenang melakukan pengadaan? Kan atasan yang mengadakan. Nanti atasan pelajari itu mana yang bagus antara A sama B. Aplikasi A, aplikasi lama sama aplikasi B, mana yang bagus. Itu bukan tugas kita. Nggak ada wewenang kita. Tugas kita hanya menjalankan apa perintah atasan. Maka salah, bukan sesuai dengan wewenang kita. Kemudian yang E, nah ini yang menjadi pertanyaannya. Meminta bantuan teman yang lebih mengerti TIK untuk mengajari penggunaan aplikasi yang baru tersebut. Perhatikan level-levelnya ya, belajar sendiri dulu. Baru kalau nggak bisa belajar sendiri, baru minta bantu kawan. Kalau misalnya kita minta bantu kawannya nggak ada yang bisa ngajarin, maka baru ikut pelatihan. Jadi jangan langsung ikut pelatihan. Kenapa jangan langsung ikut pelatihan? Kalau kita sebagai karyawan berharap adanya pelatihan dari atasan, maka kita tipe orang yang nggak mau belajar sendiri. Ingat, belajar sendiri dulu. Kalau nggak ada pilihan jawaban belajar sendiri, minta bantu kawan ngajarin. Ya, minta bantu kawan ngajarin. Kalau nggak ada pilihan minta bantu kawan ngajarin, baru ikut pelatihan yang disediakan oleh atasan. Itu level-levelnya, ya. Ada pertanyaan, maka jawaban 5-nya ada di C. Ya, D tidak sesuai dengan wewenang. 4-nya ada di A, ya. 1 ada di A, 2 ada di B. Ini ya, ininya 3 nih. D3. Ada pertanyaan? Adakah yang ingin bertanya atau merespon? Waktunya 7 menit. Jelas. Kalau ada pertanyaan langsung potong aja. 4 di E bukan Pak. Iya, 4 di E.
bukan A, Pak. Enggak, bukan. Ya, ini dia enggak mengikuti perintah nih yang A. Ya, tetap menggunakan aplikasi yang lama. Padahal udah disuruh upgrade, dia pakai yang lama. Kan enggak perintah tuh. Tepatnya di E. E ini dia menggunakan, tapi dia minta tolong kawan ngajarin. Dia mendukung IT, bedanya adalah dia minta tolong ngajarin sama kawan. Ada lagi yang ingin bertanya atau merespon? Ada? Kalau nggak ada, kita lanjutkan ke nomor terakhir, nomor 10. Oke, jawab dulu nomor 10. Nah, ini perhatikan. Tadi saya udah bilang level-levelnya. Apa dulu yang harus dilakukan? Pelajari dulu. C. Nah, hati-hati. Hati-hati ya, teman-teman sekalian. Hati-hati. Di sini hujan. Oke, langsung saya jelaskan saja di nomor 10 ini. Baik. Anda adalah pegawai baru yang bekerja di divisi layanan pengaduan konsumen. Divisi ini dibagi dua, ada yang melayani pengaduan secara daring dan pengaduan secara langsung. Untuk mempermudah dokumentasi pengaduan, atasan Anda perhatikan dia adalah anak baru nih, pegawai baru. Ya, kemudian disuruh sama atasan untuk pakai aplikasi. Nah, ceritanya dia anak baru nih, belum pandai kan. Kalau dia belum pandai, apa caranya untuk pakai aplikasi tersebut? Ya, di sini dari A sampai E itu dia nggak ada yang mempelajari sendiri, nggak ada yang mempelajari sendiri. Kita nggak bisa pilih jawaban C. Kenapa? Yang boleh meminta tim IT untuk melakukan pengadaan, ini kan pengadaan nih, buku petunjuk. Ya, untuk mengadakan buku petunjuk, untuk buat buku petunjuk itu cuma boleh atasan, nggak boleh kita nggak punya wewenang untuk menyuruh ahli IT atau tim IT untuk melakukan pengadaan, nggak boleh. C salah. A, D masih manual. Ya, D masih manual sistemnya. E itu lebih bagus kita belajar sama kawan daripada kita memperhatikan. Ya, ingat, kita buang yang D ini, yang E ini, sorry. Kemudian antara A dan B. 5-nya ada di A, 4-nya ada di B. Kenapa nggak mengikuti pelatihan yang diadakan oleh perusahaan? Ingat saya bilang tadi, jangan berharap adanya pelatihan terlebih dahulu dari perusahaan. Ya, jangan berharap, ini tipe-tipe orang yang berharap ada pelatihan. Ya, belajar sama kawan dulu. Ingat levelnya, belajar sendiri, belajar sama kawan, kemudian ikut pelatihan. Ikut pelatihan itu level terakhir. Ikut pelatihan atau mengadakan pelatihan itu kewajiban dari atasan. Bawahan tidak punya, tidak boleh berharap adanya pelatihan. Ya, nggak boleh berharap adanya pelatihan dari atasan. Kalau itu menjadi tipe-tipe orang yang nggak mau belajar sendiri. 5-nya ada di A, 4-nya ada di B, walaupun dia masih tepat. Ada respon? Pak, boleh bertanya, Pak? Iya, boleh Pak Dede. Iya. Tadi kan yang Bapak jawabkan nomor 5. Itu kan meminta bantuan rekan. Otomatis kan dia mengganggu rekan kerja yang lagi bekerja, Pak. Menurut saya yang lebih bagus, yang E memperhatikan dulu, yang rekan sejawat yang sudah mampu menggunakan aplikasi layanan, kemudian dia mengikutkannya, Pak, apa yang diperhatikan oleh teman sejawatnya itu, Pak. Terima kasih, Pak. Oh ya, sama-sama. Perhatikan kemari. Ingat, yang namanya memperhatikan itu bukan belajar. Sementara ini sesuatu aplikasi yang harus dipelajari. Nggak bisa hanya dengan memperhatikan, Mbak. Ya, nggak bisa dengan hanya memperhatikan. Memperhatikan rekan sejawat saat menggunakan aplikasi layanan pengaduan kemudian menirunya, ini nggak bisa kita lakukan. Kenapa? Hal tersebut harus dipelajari. Kemudian perhatikan juga ya, di dalam kantor itu ada waktu-waktu kosong.
Ya, ada waktu-waktu kosong di mana kita bisa menggunakan waktu-waktu kosong itu untuk belajar. Ya, kita bisa menggunakan waktu-waktu kosong itu untuk belajar. Kalau hanya sekedar memperhatikan, kalau ada hal-hal yang keliru gimana? Ya kan? Itu sama kayak kita belajar di YouTube. Ya kan? Kalau ada hal-hal yang keliru, kita nggak bisa nanya-nanya. Karena dia sebelah arah dia. Ya. Kalau nggak pandai, solusinya bukan memperhatikan. Karena apa? Karena kalau memperhatikan itu sebelah arah mainnya. Kalau sebelah arah, kalau ada yang keliru-keliru, ujung-ujungnya kita nanya juga kan? Ujung-ujungnya kita nanya juga kan? Kalau kita tiru-tiru, kemudian ada yang salah, ujung-ujungnya pasti kita nanya. Terus nanti kalau mengganggu gimana? Enggak mengganggu, karena dia ada waktu-waktu kosong di kantor itu. Waktu-waktu kosong bisa digunakan untuk pengembangan diri. Waktu-waktu kosong bisa digunakan untuk pengembangan diri. Ya, itu penjelasannya ya, Pak Dede. Nggak bisa kita perhatikan. Kenapa nggak bisa? Karena itu sebelah arah. Kalau ada yang salah-salah, pasti ujung-ujungnya kita nanya juga. Kalau kita nanya juga, sama aja dong. Berarti kan kita belajar juga. Laki-laki umur 11 tahun. Ada yang ada gimana Bang Dede? Baik, Pak. Jelas. Terima kasih, Pak, penjelasannya. Ya, jadi saya simpulkan kalau memperhatikan itu sama kayak kita sebelah arah. Jadi kalau sebelah arah, kalau ada yang keliru-keliru kita nggak bisa nanya gitu. Ini kita akan lanjut ke sesi ketiga ya, masih ada sekali sesi lagi. Teman-teman jangan kemana-mana, saya akan bagikan linknya.